Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan mereview untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan sebangsa tanah dan sebangsa air, unit baru dari soundcard TAF merek TAF Studio, serinya V8S. Seri atau apa ini? Jenis nggak tahu lah. Ketika pembelian unit, kita mendapatkan ini. Kemarin sudah ada video sebelumnya, short video tentang membuka kemasan atau unboxing. Kita akan mereview sedikit ini ya. Ini ada soket USB micro, tulisannya charging. Ini untuk pengisian daya ya, karena ini menggunakan baterai. Charging bisa juga dihubungkan ke USB di komputer atau laptop. Nanti dia akan otomatis mendeteksi sinyal audio yang keluar dari laptop tersebut atau komputer tersebut, nanti akan diproses oleh unit ini. Kemudian ini Live 1 ini masuk dicolokkan ke USB micro ini. Kemudian ini jack 3,5, jack audio 3,5 ini dimasukkan ke HP atau ke smartphone untuk melakukan live streaming. Jika HP tersebut melakukan live streaming atau perekaman video, maka efek suaranya mengambil dari hasil pemrosesan dari unit soundcard, live soundcard ini. Baik itu nanti ada efek suara orang tertawa, orang bertepuk tangan, kemudian ada echo, kemudian orang berbicara nanti dimasukkan ke sini. Ini Live 2 ini juga sama, backing track ini untuk instrumen tambahan dari luar. Instrumen tambahan dari luar, misalnya ini masuk ke output ini dimasukkan ke handphone misalnya, baru dia bisa ujung USB mikronya masuk ke sini supaya audio out dari HP bisa diproses oleh ini. Jadi ini bisa berfungsi sebagai input daya, dan input audio bisa juga diproses dari laptop yang dicolokkan ke USB ini kabelnya. Seperti ini. Ini USB micro, ini USB biasa ya. Kemudian ini juga input, kemudian ini kalau dua ini output ya. Nah, ini earphone. Earphone itu headset lah kalau bahasa kita, handsfree. Kalau headphone itu yang satu set dengan mic-nya kan. Kemudian ini condenser mic, kemudian ini dynamic mic. Condenser mic biasanya bentuknya clip on ya. Kalau dynamic mic seperti ini biasanya. Ini colokannya. Mana dia? Ceknya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kemudian penampang kontrolnya. Ini power ini caranya ditekan beberapa detik, 3 detik kurang lebih. Kemudian ini mic untuk memproses volume dari mic. Kemudian ini echo untuk efek suara bergema. Treble bass ya, kita sama-sama tahu. Kalau record kita kurang tahu ini seperti apa untuk perekaman atau apa bagaimana, belum mencobanya. Kemudian backing track ini adalah volume dari inputan ini tadi, input track. Kemudian ini monitor, kurang tahu juga. Reverb delay untuk efek suara delay. Ketika kita ngomong, dia tidak langsung mengeluarkan suara, tapi ada jeda beberapa sepersekian detik. Voice change ini untuk mengubah warna suara. Jadi bisa suaranya tinggi, frekuensi tinggi, bisa suara frekuensi rendah, misalnya jadi suara atau misalnya. Kemudian elimination ini katanya untuk mengeliminasi vokal dari instrumen musik, tapi dicoba tadi tidak berfungsi seperti itu, biasa saja. Ini 3 ini, elimination, crack sama mix, seperti tidak ada ininya, tidak ada perubahannya ketika diaktifkan. Kalau voice over ini untuk menghilangkan suara backing track ketika kita ngomong, misalnya mic kita masukkan ke sini, kemudian input audio ini bisa menggunakan Bluetooth, bisa juga menggunakan ini kalau dari laptop, bisa juga menggunakan ini kalau dari HP ya. Dari jack 3,5 dicolokkan ke HP, kemudian USB mikronya dicolokkan kemari. Ini yang backing track, ini unitnya, ini bendanya.
atau ke HP atau ke laptop, misalnya ini ke USB kemudian masuk ke sini bisa juga. Nah, ketika kita ngomong menggunakan mic, ketika kita berbicara, maka otomatis suara backing track itu akan hilang seperti orang MC lah, seperti itu. Harusnya sepertinya fungsi voice over ini hanya di sini, tapi kita kurang tahu. Kemudian ini adalah fungsi orang tepuk tangan ini, untuk memberikan efek suara orang bertepuk tangan. Biasanya kalau di live streaming atau kita nanti coba menggunakan rekaman video ini ada din, ada gunshot, ini 12 fungsi ini masing-masing berbeda. Ini ada orang tertawa, ini juga, ini orang applause, tepuk tangan, ini tepuk tangan disertai riuh teriakan juga. In the case PUBG gitu kurang tahu. Kemudian gunshot mana ini, suara tembakan, dinding 9277. Nanti kita coba satu-satu ya, kita rangkai dulu. Yang pertama ini mic dynamic, kita masuk kemari. Pertama, oh iya, unitnya belum dinyalakan. Cara menyalakan unitnya, kita tahan, pencet tahan maksudnya. Nah seperti itu, dia menyala. Ini sebenarnya menyala 3 warna ya. Nah seperti itu. Kemudian earphone ini earphone kita colokkan ke sini untuk memonitor suara. Jadi kita dengarkan hasil suara kita menggunakan earphone ini, kita pasang di telinga kita. Ini belum dicolok ke HP ya. Nah seperti ini. Jadi ketika kita berbicara menggunakan mikrofon ini, kita bisa mendengarkan suara kita sendiri di sini ya. Keraskan dulu. Ah ya ini. Sebentar, ini mic-nya apa, earphone-nya agak pecah suaranya. Ini sudah pas. Nah kemudian sebentar, ini efek suara dari ini belum masuk ke HP ya. Caranya kita masukkan dulu ke bagian live ini. Live ini sebentar. Ini ada 2 soket live ini, live 1 dan live 2. Kita colok. Kemudian ini kita masukkan ke HP yang sedang kita gunakan untuk merekam. Apakah berhasil, kita nanti kurang tahu ya. Nanti kita cut dulu videonya baru nanti kita gabungkan. Nah oke ya. Kita coba semua fungsinya baru nanti kita cut videonya, terus kita cek hasilnya. Kalau berhasil nanti kita lanjutkan videonya. Ini voice change. Nah suaranya jadi gede ya kan. Nah ini lumayan kayak orang ngomong bakso boraks ya kan. Nah ini lebih lagi. Nah ini lagi. Jadi tombol ini memiliki 4 fungsi. Untuk mengembalikan ke fungsi yang normal, caranya ditekan. Aduh, memori habis pemirsa. Apa ini, nanti kita cut. Ini ditahan. Nah normal kan. Nah ini untuk suara tepuk tangan. Hore. Kemudian ini untuk suara orang tertawa. Ini suara burung gagak. Ini suara tepuk tangan tanpa teriakan. Ini suara tembakan. Din din din. Kalau ini apa? Ini malah lebih kepada musik. Ini suara orang tertawa juga, tapi berbeda dengan yang ini ya, yang louder. Slash suara orang berteriak, suara orang terkejut, suara orang mencium tapi terlalu lebay. Ini PUBG kurang tahu kita apa ya. Nah kita cut dulu videonya, kita lihat hasilnya, baru nanti kalau berhasil kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita ini gunakan fitur rekam layar ya, menggunakan suara yang diambil dari mikrofon eksternal. Karena kita belum terlanjur temu cara supaya efek yang dihasilkan dari sound card ini bisa masuk ke rekaman video biasa. Jadi ini kita gunakan rekaman layar. Kalau rekaman layar bisa, nih. Ini untuk menambah echo. Nah ini. Nah ini.
Gojek, Bismillah ya. Oke. Nah, ini untuk apa ini namanya? Voice change. Ini untuk mengubah warna suara. Nah, jadi seperti inilah kayak orang bakso boraks ya kan. Nah, ini juga ini. Nah, ini juga. Ini juga ini ya kan. Satu, dua, 3, 4. Untuk menormalkan kembali tekan dan tahan karena ini ada 4 fungsi. Kalau ini untuk menghilangkan suara pengiring, misalnya pengiringnya menggunakan MP3, maka nanti jadi hilang. Nah, ini untuk efek suara orang tepuk tangan riuh berteriak. Seperti itu. Ini orang tertawa, ini orang tepuk tangan biasa. Kemudian ini apa tadi ya? Oh, suara burung gagak. Tembakan, din. Suara orang tertawa juga. Apa 9277. Suara terkejut, teriak. PUBG nggak tahu apa. Nikis ya. Oke. Ini untuk mengontrol mendengarkan, memonitor suara dari dari suara yang dikeluarkan yang masuk ke rekaman supaya kita bisa memonitor, kita dengarkan lewat telinga. Nah, ini suara untuk mengecilkan mic, akhirnya hilang. Ini kita gunakan kondenser mic, dynamic mic ini. Advanced seri MIC 884. Bass treble ini sudah biasa ini untuk rekaman. Nah, kalau ini diturun, maka suara yang masuk ke rekaman HP ini harusnya hilang. Tapi kalau yang di mikrofon, yang di headset ini masih terdengar earphone. Kalau monitor ini juga ya semuanya turun. Yang di earphone turun, tapi yang di rekaman kurang tahu, nanti kita cek. Ini backtracking kalau misalnya kita menggunakan tambahan suara eksternal misalnya dari Bluetooth bisa juga, atau dari ini ada soket backtrack. Jadi kesimpulannya kita ulangi dari awal, ini adalah dynamic mic, yang ini yang kita pakai untuk berbicara. Kemudian kondensor mic ini adalah untuk kita input juga dari mic menggunakan clip on biasanya. Ini katanya bisa juga misalnya alat musik yang menggunakan jack seperti ini. Kemudian ini headset ini yang menggunakan ada mikrofonnya. Earphone itu handsfree yang tidak ada mikrofonnya. Ini headphone bisa juga yang seperti bando itu. Kemudian ini backing, input dari HP bisa juga atau dari instrumen lain. Ini live 1, live 2. Ini input output. Backtrack ini input saja, output nggak bisa, tadi sudah dicoba. Kalau live ini bisa input bisa output. Kalau ini bisa charging, bisa input daya, bisa output juga untuk sinyal audio ke laptop misalnya dicolok ke USB. Ini gemanya kita kurangi, hilangkan. Nah, itu saja. Sekian dan mohon maaf. Nanti kita gabungkan dengan video yang lama tadi, karena yang tadi tidak memungkinkan untuk memasukkan efek suara ini. Nah, ini kan ada efek suaranya. Itu tak bisa tadi ya kan. Lu, nah seperti ini. Nah, seperti ini, seperti bakso borak. Mudah-mudahan tidak kena hak cipta. Oke, sekian dan terima kasih review Top Studio 8S ini. Soundcard, live soundcard. Ini bisa digunakan untuk video call, untuk karaoke juga. Jadi beberapa perangkat bisa dicolokkan kemari ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.